Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang SKB CPNS Guru Ahli Pertama, yaitu kisi-kisi tentang mengenal karakteristik murid yang berkebutuhan khusus. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soalnya, mari kita simak terlebih dahulu materi berikut ini. Yang pertama, ada beberapa jenis siswa berkebutuhan khusus. Yang pada kesempatan kali ini akan dibahas, ada 7 jenis. Di antaranya ada gangguan penglihatan, pendengaran, fisik, intelijensi, perilaku dan emosi, belajar spesifik, dan juga gangguan bicara dan bahasa. Dari masing-masing jenis kebutuhan khusus ini, nantinya akan ada beberapa lagi jenisnya. Nah, berikut penjelasan dari masing-masing gangguan atau kebutuhan khusus tersebut. Yang pertama, ada gangguan penglihatan. Ada 2 jenis gangguan penglihatan. Yang pertama ada tunanetra dan yang kedua ada low vision atau penglihatan lemah. Tunanetra itu biasanya ditandai dengan siswa yang sama sekali tidak dapat melihat atau istilahnya adalah buta total. Sedangkan low vision ini kondisinya itu biasanya ditandai dengan penglihatan yang terbatas. Misalnya tidak bisa melihat dengan jelas di malam hari, kemudian kesulitan saat membaca sehingga membutuhkan alat khusus dan juga sulit mengenali wajah orang lain. Nah, yang berikutnya adalah gangguan pendengaran. Di gangguan pendengaran terdapat 2 jenis, yaitu tunanetra dan juga gangguan pendengaran ringan. Tunanetra itu sendiri adalah gangguan pendengaran yang seluruhnya tidak dapat menggunakan fungsi pendengarannya dengan baik. Sedangkan gangguan pendengaran yang ringan, maka masih bisa mendengar, namun kesulitan saat mendengarkan suara tertentu dan juga mengganggu aktivitas sehari-harinya. Lalu gangguan yang berikutnya adalah gangguan fisik. Di gangguan fisik itu sendiri ada tunadaksa. Tunadaksa yaitu kondisi seseorang yang mengalami keterbatasan fisik dan mental karena anggota tubuhnya itu tidak sempurna. Biasanya disebabkan karena penyakit, kecelakaan, atau bawaan dari sejak lahir. Gangguan yang berikutnya adalah gangguan intelijensi. Ada 2 jenis gangguan intelijensi, yaitu gifted atau anak yang dengan potensi kecerdasan luar biasa atau bakat istimewa, yaitu anak yang memiliki tingkat intelijensi yang sangat tinggi. Mereka yang unggul dalam bidang-bidang khusus seperti musik, seni, olahraga, ataupun bidang-bidang yang lainnya. Sedangkan gangguan yang kedua adalah tunagrahita atau disabilitas intelektual. Kondisinya yaitu saat seseorang memiliki kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata sehingga perlu perlakuan khusus. Gangguan berikutnya adalah gangguan perilaku dan emosi. Terdapat 2 jenis, yaitu gangguan spektrum autism atau autism spectrum disorder, yaitu anak yang mengalami gangguan dalam 3 area dengan tingkatan yang berbeda-beda. Di antaranya ada gangguan di kemampuan komunikasi, interaksi sosial, dan juga pola-pola perilaku yang repetitif atau berulang. Lalu gangguan yang kedua adalah Attention Deficit and Hyperactivity Disorder atau ADHD. Adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan yang ditandai dengan beberapa masalah seperti gangguan pengendalian diri, kemudian masalah rentang atensi atau perhatian, hiperaktif, impulsif, yang menyebabkan kesulitan berperilaku, berpikir, dan juga dalam mengendalikan emosi. Gangguan berikutnya adalah gangguan belajar spesifik. Di dalam gangguan belajar spesifik ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah akal kuliah. Nah, akal kuliah ini nanti ada 2 jenis juga nih. Jadi, ketidakmampuan seseorang dalam memproses informasi matematika karena kerusakan otak itu namanya akal kuliah. Tapi kalau gangguan matematika karena diturunkan dari generasi ke generasi atau keturunan, itu namanya diskalkulia. Lalu gangguan yang berikutnya adalah disleksia, yaitu kesulitan dalam memahami, membaca, mengeja, bacaan maupun teks. Lalu yang berikutnya adalah disgrafia, yaitu kesulitan dalam menulis. Gangguan berikutnya adalah gangguan bicara dan bahasa. Yang pertama ada apasia, yaitu gangguan berkomunikasi yang disebabkan oleh kerusakan pada otak. Gangguan ini dapat mempengaruhi kemampuan berbicara dan juga menulis, serta kemampuan memahami kata-kata saat membaca ataupun mendengar. Gangguan yang berikutnya adalah gangguan artikulasi. Oke, berikutnya ada beberapa contoh soal tentang jenis anak yang berkebutuhan khusus. Buat teman-teman yang ingin mencoba menjawab, bisa di-pause terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke kunci jawabannya.
Di soal yang pertama, Andin mengalami kesulitan belajar dalam kemampuan berbahasa. Maka gangguan ini disebut sebagai... Oke, baik. Di soal yang pertama langsung kita bahas. Kesulitan belajar dalam kemampuan berbahasa, jawaban yang tepat adalah apasia. Kalau disleksia tadi kan termasuk dalam gangguan belajar spesifik. Gagu itu adalah dampak dari gangguan pendengaran yang sehingga berpengaruh kepada cara berbicara dan cara berkomunikasi. Kemudian prevensi. Kalau prevensi itu sendiri adalah upaya yang dilakukan secara sengaja untuk mencegah terjadinya gangguan atau kerugian bagi siswa ataupun seseorang. Nah, sedangkan akal kuliah itu sendiri juga termasuk ke dalam gangguan belajar spesifik. Jadi jawaban yang tepat di nomor 1 adalah apasia. Soal yang berikutnya, Amir mengalami kesulitan belajar dalam kemampuan matematika yang berat. Maka disebut sebagai... Oke, boleh di pause terlebih dahulu untuk yang ingin mencoba menjawab. Jawaban yang benar adalah akal kuliah. Kenapa tidak diskalkulis atau diskalkulia? Karena kalau yang diskalkulia itu adalah gangguan kemampuan matematika yang disebabkan oleh faktor keturunan. Biasanya dalam soal itu nanti akan disebutkan karena faktor keturunannya itu sendiri. Kalau misalkan tidak ada keterangan tersebut, maka lebih spesifik ke arah akal kuliah. Soal yang berikutnya adalah kesulitan belajar membaca. Disebut sebagai... Ini soal yang cukup mudah ya, karena sebelumnya sudah dijelaskan A, B, C, D, E. Penjelasan masing-masingnya. Jawaban yang tepat adalah disleksia. Yang termasuk dalam gangguan belajar spesifik adalah disleksia, yaitu kesulitan dalam belajar membaca. Oke, sekian untuk penjelasan mengenai mengenal karakteristik murid berkebutuhan khusus. Untuk konten berikutnya, masukan-masukan ataupun saran bisa diberikan lewat kolom komentar. Terima kasih buat semua yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga pantengin terus channel ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.